pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat, diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-27. Kisah Para Rasul 20 ayat 26 sampai 27. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang memberkati kami dalam istirahat malam dan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kudus. Firman-Mu adalah kekuatan kami, terang bagi jalan hidup kami. Namun kami terbatas untuk dapat memahaminya. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Dan di pagi hari yang indah ini, kami semua sudah siap mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-26 hingga 27 yang demikian bunyinya. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jika seseorang bekerja di suatu kantor, apakah kantor pemerintah atau kantor swasta, kalau lalai mengerjakan pekerjaannya, maka dapat dipastikan pimpinannya tidak senang. Kemungkinan akan marah, dan ya syukur kalau tidak dihentikan bekerja, kalau lalai. Tetapi kalau tidak lalai, artinya ingat apa yang menjadi kewajibannya dan mengerjakan pekerjaannya dengan baik, ya pasti pimpinannya akan senang, dan ya mungkin kemungkinan akan diberi kepercayaan pada tugas yang lebih besar lagi, seperti yang dikatakan Yesus dalam satu ilustrasi bahwa ketika orang setia dalam perkara kecil, maka kata Yesus akan setia dalam perkara yang besar, dan tuannya pun akan senang dan akan mengundangnya untuk makan dalam perjamuan bersama, karena setia dalam perkara kecil, tidak lalai mengerjakan tugasnya. Nah, bacaan kita hari ini merupakan bagian daripada percakapan atau penjelasan Rasul Paulus kepada orang-orang Efesus atau penatua dari Efesus. Pada waktu itu Rasul Paulus akan ke Yerusalem, sudah akan ke Yerusalem, akan meninggalkan mereka.
Nah, Rasul Paulus tahu bahwa mereka, ketika Rasul Paulus berada di sana, mereka tahu persis apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Paulus ya memberitakan Injil, menyampaikan apa yang harus disampaikan, walaupun harus dengan ya meneteskan air mata. Karena pada waktu itu ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, ada banyak orang yang menyembah Dewi Artemis, menjadi percaya kepada Yesus, percaya pada pemberitaan Rasul Paulus tentang keselamatan dalam Yesus. Nah, hal itu menyebabkan orang-orang di Efesus yang tadinya menyembah Dewi Artemis meninggalkan Dewi Artemis dan tidak lagi ke kuil Dewi Artemis. Nah, ini menjadi masalah bagi penyembah Dewi Artemis. Dan yang kedua, karena banyak yang sudah percaya kepada Yesus, maka miniatur kuil Dewi Artemis menjadi tidak laku. Dan itu berdampak kepada orang-orang yang pengrajin miniatur kuil Dewi Artemis. Miniatur kuil Dewi Artemis tidak laku atau kurang pembelinya, peminatnya, karena mereka sudah percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Sehingga tentunya mereka berpikir, untuk apa lagi beli miniatur kuil Dewi Artemis tersebut. Nah, hal itu menyebabkan pengrajin kuil Dewi Artemis ini menjadi marah. Pengrajinnya menjadi marah dan lalu mempengaruhi orang-orang yang ada di Efesus. Mereka mengatakan bahwa Dewi Artemis yang sangat dipuja sekarang akan menjadi kehilangan kehormatan atau kemuliaan. Dipengaruhi orang banyak. Mereka masuk ke dalam gedung dan mereka berteriak-teriak. Terjadi huru-hara. Dan itu para penatua dari Efesus ini tahu. Demikian juga orang Yahudi dan Yunani, yang terutama orang Yahudi yang ingin membunuh Rasul Paulus. Mereka merasa bahwa anugerah keselamatan itu adalah untuk orang Yahudi. Tapi karena Rasul Paulus memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus, lalu keselamatan itu menjadi terbuka untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Jadi mereka marah. Tapi kalau mau menerima anugerah Allah, harusnya jadi orang Yahudi dulu. Untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis. Baptis proselit, baptis menyahudikan yang orang bukan Yahudi. Nah, ini tidak dibaptis menjadi orang Yahudi, tapi mereka sudah menerima anugerah keselamatan. Maka orang Yahudi marah sama Rasul Paulus. Mereka ingin membunuhnya. Anugerah keselamatan terbuka lebar untuk bangsa-bangsa lain, padahal itu adalah hak kami. Orang Yahudi berpikir seperti itu. Nah, hal ini tentunya mempengaruhi para penatua yang melayani di Efesus. Karena itulah sebelum Rasul Paulus ke Yerusalem, maka dia panggil para penatua yang ada di Efesus untuk bertemu dengan Paulus. Ketika bertemu, maka Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia selama berada di Efesus, dia tidak lalai memberitakan firman Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini dikatakan
dalam ayat 26-27. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Dia bilang, saya bersih melayani. Saya tidak bersalah kepada orang yang akan binasa karena tidak menerima Yesus. Sebab aku tidak lalai memberitakan maksud Allah kepadamu. Itu Rasul Paulus sampaikan kepada penatua-penatua yang datang kepada Rasul Paulus. Sebab mereka lah yang akan melayani jemaat di Efesus. Sedangkan Rasul Paulus sudah akan ke Yerusalem. Sementara Rasul Paulus sendiri ke Yerusalem, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang dia tahu bahwa sesuai dengan tuntunan Roh Kudus menjelaskan kepadanya bahwa penjara dan sengsara yang menunggunya di Yerusalem. Tapi Paulus harus ke sana, dan karena itu penatua-penatua yang akan melayani jemaat di Efesus, ia ingatkan kalau Rasul Paulus selama ada di sana tidak lalai, dia bersih melayani dan tidak lalai memberitakan maksud Allah kepada mereka, maka para penatua juga harusnya seperti itu, melayani bersih, dan tidak lalai memberitakan maksud Allah kepada jemaat, sehingga jemaat juga dikuatkan ketika diperhadapkan pada situasi saat itu yang bisa membuat mereka menjadi lemah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita semua? Apakah kita juga tidak lalai? Apakah kita juga bersih kalau melayani? Dan apakah kita juga tidak lalai memberitakan maksud Allah? Ini menjadi renungan kita sebagai kepada para pelayan, tapi juga sebagai orang percaya, karena orang percaya adalah juga saksi Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga bersih dan tidak lalai memberitakan maksud Allah? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk kalau melayani kita supaya bersih, jangan ada macam-macam, dan lakukanlah tugas, jangan lalai melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita jika kita menjadi pelayan. Dan juga sebagai warga Tuhan yang adalah saksi-saksi Tuhan, maka jangan lalai melakukan firman Tuhan. Itu tentunya yang disampaikan, dan tetaplah percaya kepada Tuhan apapun situasi yang dihadapi. Seperti yang terjadi di Efesus, terjadi beberapa hari, ya tetaplah percaya kepada Yesus, karena ada janji Yesus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tetaplah percaya dalam segala situasi. Dan sebagai orang percaya, ya jadilah terang dunia, jadilah garam dunia, jadilah berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami angkat syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih di pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman, boleh mendengarkan kesaksian Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika di Efesus, dia bersih dalam melayani dan tidak
lalai memberitakan maksud Allah. Maka kiranya Tuhan pakai juga kami ketika kami melayani, maka kami bersih dalam melayani dan tidak lalai memberitakan maksud Allah. Tapi juga sebagai orang percaya kami juga adalah saksi-saksi-Mu, pakailah kami untuk menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat baik pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami senantiasa dalam naungan kasih sayang-Mu dimanapun kami berada. Ketika kami bepergian, Engkau jaga lindungi antar tujuan dengan selamat, kembali dengan selamat, dan berkati kehidupan kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.